Selamat pagi. Luar biasa, tetap semangat. Assalamualaikum. Bertemu lagi dengan Bu Retno. Hai anak-anak kelas 6A dan 6B. Hari ini kita mau mempelajari tentang operasi hitung tentang pecahan ya. Nah, sebelum kita mempelajari lebih lanjut, kita akan belajar dulu tentang bagaimana cara mengubah pecahan dalam berbagai versi. Maksudnya seperti ini, dari pecahan biasa jadi desimal, desimal ke biasa, terus dari biasa ke persen, dan persen ke pecahan biasa. Nah, seperti biasa sebelum kita memulai pelajaran, siapkan dulu pulpennya, siapkan dulu bukunya, siapkan dulu alat tulisnya, dan jangan lupa berdoa. Nah, kita simak ya bagaimana cara mengubah pecahan biasa ke desimal, desimal ke biasa, persen ke biasa, dan biasa ke persen. Kita mulai. Nah, langsung kita mulai ya dari pecahan biasa ke pecahan desimal dulu. Nah, kita samakan persepsinya dulu bahwa per itu artinya adalah bagi. Jadi misal Bu Retno punya pecahan 1/2, itu berarti artinya 1 dibagi menjadi 2. Nah, bagaimana cara mengubah dari pecahan biasa ke pecahan desimal? Caranya adalah seperti ini. Mari kita simak. Bu Retno punya pecahan misal 3/4. Nah, berarti ini artinya adalah 3 dibagi dengan 4. Nah, ini artinya adalah 3 dibagi 4. Nah, bagaimana cara mengubahnya? Ya, jadi kita tinggal membagi saja. 3 tinggal dibagi dengan 4. Nah, jadi seperti ini. Pakai porogapit ya, kita sudah pernah belajar toh, 3 dibagi 4. Nah, sekarang Bu Retno mau tanya dulu, 3 dibagi 4 bisa enggak? Oh, tidak bisa ternyata. Nah, berarti kita harus menuliskan di sini tulis 0 dulu, sini koma, lalu sini 0. Nah, seperti ini. Nah, ini jadi angka 30. 30 dibagi dengan 4. Oh, dapatnya 7. Di sini tulis 28, kemudian dikurangi. Sisanya adalah 2. 2 bisa tidak dibagi dengan 4? Nah, kita tambahkan lagi dengan angka 0. 20 dibagi 4. Jadinya berapa? 5. Nah, berarti ketika 3/4 dijadikan menjadi desimal, itu berarti 0,75. Nah, seperti itu. Jadi, cara mengubah dari pecahan biasa ke pecahan desimal, caranya adalah membagi antara pembilang di sini dibagi dengan penyebutnya. Jadi, kalau desimal dari pecahan biasa ke desimal, caranya adalah membagi pembilang dibagi dengan penyebutnya. Nah, sekarang kalau misalkan kita ubah dari desimal ke pecahan biasa, bagaimanakah caranya? Nah, simak caranya sebagai berikut. Bu Retno punya pecahan desimal seperti ini ya, 0,25. Nah, ini kita mau ubah menjadi pecahan biasa. Nah, seperti yang kita tahu, kalau misalkan di belakang angka belakang koma, ini berarti artinya per 10. Nah, yang kedua ini artinya per 100. Dan nanti kalau ada angka yang ketiga berarti per berapa? Ya, benar, per 1000 dan selanjutnya ya. Nah, karena ini cuma ada 2 angka di sini, berarti ini kita ubah dulu. Angka yang di sini nih, angka pokoknya ini, yang ini enggak usah ditulis. Angka pokoknya yang di sini kita tulis dulu. 25 per 100. Kenapa kok 100? Karena di belakang koma ini ada 2. Jadi kalau Bu Retno ulangi ya, bagaimana kok ini bisa jadi 25 per 100? Kita tulis angka yang pokoknya saja. Nah, ini pokoknya adalah 25 atau 25-nya ini. Kenapa per 100? Karena di sini belakang koma ini ada 2. Ada 2 angka, 1, 2, makanya dia per 100. Nah, kemudian ini sudah selesai Bu, sudah jadi pecahan? Belum. Harus kita sederhanakan. Menyederhanakan pecahan caranya bisa dengan cara membagi dan bisa juga dengan mencari FPB-nya. Nah, kalau kalian masih ingat cara mencari FPB,
Nah, itu boleh digunakan. Tapi kalau memang lebih mudah untuk membagi, ya sudah, enggak apa-apa. Kita cari dengan cara membagi. Ini Bu Retno dengan cara membagi ya. Tapi ingat, dibaginya dengan angka yang sama. Jadi atas dan bawah antara pembilang dan penyebut ini angkanya harus sama, dibagi dengan angka yang sama. Misalkan yang atas dibagi 3, bawah juga harus bagi 3. Atas bagi 5, bawah juga harus dibagi 5. Nah, sekarang angka berapakah yang bisa membagi habis antara 25 dengan 100? Coba berapa? Ya, benar sekali. Berapa? 5. Nah, 25 kita bagi dengan 5 dan 100-nya juga kita bagi dengan 5. Nah, 25 dibagi 5. Oh, jawabannya ada 5. Ya toh? 100 dibagi 5, jawabannya ada berapa? 20. Apa ini sudah selesai, Bu? Belum, karena ini masih bisa disederhanakan. Kita bagi berapa lagi? Ya, kita bagi dengan angka 5 lagi. Nah, ini jadi 5 dibagi 5. Jawabannya ada 1/4. Nah, seperti ini. Sudah paham apa belum? Nah, kalau kuncinya adalah menyederhanakan pecahan tadi seperti yang Bu Retno bilang, kalau misalkan bisa pakai FPB, kalian pakai FPB. Nah, kalau misalkan kalau tidak bisa membagi dengan FPB, tidak bisa mencari FPB, ya caranya seperti ini, agak panjang. Coba kita selesaikan dengan cara FPB ya. Nah, kita cari dulu faktornya. 25 itu kan faktornya 5 pangkat 2, pakai pohon faktor ya, masih ingat kan? Nah, terus yang 100 itu adalah 2 dikali dengan 5 pangkat 2. Nah, kalau kunci FPB itu adalah sama dengan pangkat yang paling kecil. Maksudnya sama itu adalah pada baris ini dan baris ini tuh ada. Misalkan ini angka 5. Di sini ada nggak angka 5? Oh, berarti ini sama. Nah, ini angka 2. Di sini ada temannya nggak? Nggak ada. Nah, jadi FPB-nya adalah 5 ini tadi. 5 pangkat 2. FPB 5 pangkat 2 atau 5 kali 5 sama dengan 25. Nah, tinggal nanti kita langsung membaginya, kita langsung sederhanakan. Gimana kalau penyederhanaannya? Ya tinggal seperti ini, 25/100. Nah, kita bagi dengan FPB-nya. Nah, 25 ini dibagi juga dengan 25. 25 bagi 25 dapatnya 1. 100 bagi 25 dapatnya 4. Nah, sama Bu tidak hasilnya? Nah, sama Bu. Nah, karena ada 2 cara, silahkan pilih cara yang kalian merasa paling mudah. Kalau memang paling mudahnya pakai FPB, pakailah FPB. Tapi kalau misalkan kalian tidak bisa mencari FPB atau bingung, boleh dengan dibagi dengan panjang seperti ini. Kalau membagi seperti ini, kuncinya adalah atas dan bawah antara pembilang dan penyebut harus dibagi dengan angka yang sama. Nah, sekarang kita beralih ya. Kita ke persen. Biasa ke persen, terus persen ke biasa. Nah, sebentar, kita pindah dulu. Iya. Set. Nah, kita pindah ke sini. Nah, kita mulai dulu dari pengertiannya dulu. Persen itu artinya apa sih? Ya, benar. Per 100. Jadi penyebutnya harus jadi 100. Nah, sekarang kita akan menemukan beberapa pasangan angka yang ini akan menjadi kunci ya. Nanti kalau misalkan kalian mengubah dari pecahan biasa ke persen itu akan muncul beberapa angka yang ya itu saja yang akan muncul kayak gitu loh. Misalkan, jadi kita akan mencari pasangan angka yang kalau dikalikan itu hasilnya 100, karena sesuai pengertiannya tadi bahwa persen itu adalah per 100 ya. Jadi kita akan mencari pasangan-pasangan yang sekiranya kalau dikalikan itu hasilnya akan 100. Contoh, Bu Retno punya angka 2.
2 kita pasangkan dengan berapa supaya hasilnya 100? Ya benar, 2 pasti pasangannya dengan 50. Terus 4 pasangannya dengan 25. Sedangkan 5 pasti pasangannya dengan 20. 10 dengan siapa? 10. Ya toh. Nah, kalau misalkan sebaliknya ya sudah, misalkan 25 ya pasangannya mesti dengan 4. 20 mesti pasangannya dengan 5. Seperti itu ya. Oh ya, 1 mesti pasangannya sama 100, tapi jarang kalau 1 ya. Nah, bagaimana cara mengubahnya? Mari kita lihat. Misalkan Bu Retno punya pecahan seperti ini. Kalau tadi itu sudah 3/4, kita ubah ya. Misalkan Bu Retno punya 3/5. Nah, ini kita mau jadikan ke persen. Nah, bagaimana caranya? Caranya adalah sebagai berikut. Kita lihat, penyebutnya ini angka berapa? 5. Kita cari pasangannya. Oh, 5 itu berpasangan dengan angka 20. Nah, karena berpasangan dengan angka 20, berarti jadi seperti ini. Kita tulis dulu per yang panjang kali 20 kali 20 karena pasangannya dengan 20. Nah, seperti itu ya. Lalu ini 3, ini 5. Nah, tinggal dikalikan. 3 kali 20 yaitu 60. Ya toh? Terus 5 dikalikan 20 hasilnya adalah per 100. Nah, nulisnya seperti ini, Bu. Bukan. Nulisnya langsung kita ubah jadi 60%. Paham? Nah, sekarang kita mau mengubah dari persen menuju ke pecahan biasa. Seperti apa? Kita simak. Bu Retno punya 20%. Mau kita ubah ke pecahan biasa. Nah, seperti yang kita tahu bahwa persen tadi artinya apa? Per 100 ya, benar sekali. 20 per 100. Nah, terus ini sudah selesai? Belum, harus kita sederhanakan. Seperti tadi, kalau misalkan menyederhanakan ada 2 cara. Boleh pakai. Nah, kita harus sederhanakan dulu ya. Ini tidak berhenti di sini prosesnya. Kita sederhanakan dulu. 20 ini faktornya. Bu Retno pilih cara yang FPB. Nah, jadi 20 ini kita cari dulu faktornya. Faktornya adalah 2 pangkat 2 kali 5. Nah, terus selanjutnya kita cari faktor 100. 100 sama dengan 2 pangkat 2 kali 5 pangkat 2. Nah, terus kita cari FPB-nya. FPB kuncinya adalah cari yang sama dengan pangkat yang paling kecil. FPB. 2 di sini ada temannya enggak? Oh, ternyata ada. Berarti masuk ke FPB. 2 pangkat 2 dikali. Ini ada 5, ada temannya juga 5, tapi di sini ada pangkatnya. Berarti kita pilih yang mana? 5 atau 5 pangkat 2? Ya, benar sekali. Pilih yang 5. Terus 2 pangkat 2 itu 4. 4 dikali dengan 5 hasilnya adalah 20. Nah, kemudian baru kita sederhanakan di sini. 20 per yang panjang terus 100 dibagi dengan 20. Ini juga dibagi dengan 20. Ini 1 per 5. Nah, seperti itu. Nah, cukup penjelasan dari Bu Retno. Semoga bermanfaat. Dan kita ketemu lagi di materi selanjutnya. Tetap semangat dan tetap berdoa supaya kita cepat sekolah. Gitu ya. Terima kasih sudah menyimak video dari Bu Retno. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Luar biasa. Tetap semangat.